Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul kalimat batasan, unsur kalimat, dan kategori, serta fungsi dan peran. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Veronica Naben, MPM 31190036. Yang kedua, Rovina Arao, MPM 31190008. Yang ketiga, Esterina Nule, MPM 31190019. Yang keempat, Febronia BT, MPM 31180020. Langsung saja. Yang pertama, batasan dan ciri kalimat. Kalimat adalah satuan gramatika terbesar yang mengandung predikat dan mengungkapkan sebuah pikiran. Dalam wujud lisan, kalimat ditandai oleh intonasi akhir. Intonasi itu ditandai dengan tinggi rendah nada, panjang pendek durasi, dan keras lembut tekanan, serta disela dengan jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Intonasi akhir tersebut diikuti oleh kesenyapan untuk menghindari perpaduan analisis bunyi atau proses fonologi. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, unsur kalimat. Jika dilihat dari segi bentuknya, kalimat adalah konstruksi sintraksis yang terbesar, terdiri dari atas 2, 3, dan 4 unsur. Kedudukan setiap unsur dalam kalimat berbeda-beda. Contohnya, ada kalimat seperti ibu pergi ke pasar dan yang salah satunya unsurnya dapat dihilangkan, tetapi tetap menghasilkan konstruksi yang berupa kalimat seperti ibu pergi. Kalimat, klausa, dan frasa. Kalimat dapat diuraikan menjadi bagian-bagian yang kecil, yaitu klausa, frasa, dan kata. Jika dilihat dari segi struktur, internalnya kalimat dan klausa terdiri atas unsur predikat dan subjek dengan atau tanpa objek, pelengkap, atau keterangan. Perbedaan pokok antara kedua konsep satuan sintaksis itu adalah sebagai berikut. B. Unsur wajib dan unsur tak wajib. Unsur kalimat dapat dibedakan atas unsur wajib dan tak wajib. Unsur wajib adalah unsur yang kalimatnya adalah harus hadir, sedangkan unsur tak wajib adalah unsur yang kalimatnya dapat tidak hadir. Contohnya, unsur wajib mereka menghindarkan pertemuan itu. Contoh dari unsur tak wajib, barangkali kemarin sore. C. Keserasian antara unsur. Penggabungan dua kata atau lebih dalam suatu kelompok menuntun adanya keserasian di antara unsur-unsur tersebut. Yang pertama, keserasian makna. Pada dasarnya, orang membuat kalimat berdasarkan pengetahuan tentang dunia di sekelilingnya, sehingga kalimat seperti berikut ini. Jangkal. Batu itu memakan rumput, kuda itu membaca radio. Yang kedua, keserasian bentuk. Adanya keserasian bentuk di antara unsur-unsur kalimat, khususnya antara nomina dan pronomina, dan dalam batas tertentu antara nomina dan verba. Penggunaan pronomina sebagai pengganti nomina atau frasa nomina yang menyatakan orang harus tunduk kepada ketentuan jumlah yang melekat pada makna pronomina tersebut. Contoh, pelamar banyak tetapi mereka tidak memenuhi syarat. Yang kedua, pelamar banyak tetapi dia tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, pelamar ada tetapi mereka tidak memenuhi syarat. Yang keempat, pelamar ada tetapi dia tidak memenuhi syarat. Yang ketiga,
kategori, fungsi, dan peran. Suatu bentuk kata yang tergolong dalam kategori tertentu dapat mempunyai fungsi sintaksis dan peran semantik yang berbeda dalam kalimat. Contoh, Ali sedang belajar. Yang kedua, nama anak itu Ali. Yang ketiga, ibu memanggil Ali. Hubungan antara bentuk, kategori, fungsi, dan peran yang telah dipaparkan secara lebih jelas daripada dilihat secara berikut. Kategori 5 kategori utama dalam 6 kategori tugas. Yang pertama verba, yang kedua preposisi. Hubungan antara kelas kata dan kategori frasa dapat dilihat dari contoh. Adapun perbedaan antara kategori dan bentuk kata karena ada kata tertentu yang memiliki keanggotaan rangkap. Artinya, kata tersebut tergolong dalam 2 kategori atau lebih. Yang kedua, fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis adalah slot atau gratra yang diisi oleh kata atau satuan lain dalam hubungannya dengan unsur lain dalam kalimat. Yang ketiga, predikat. Predikat merupakan unsur kelompok yang disertai subjek. Yang keempat, subjek. Subjek merupakan fungsi sintaksis terpenting kedua setelah predikat. Pada umumnya, subjek berbentuk nomina, frasa nomina, atau klausa. Objek. Objek adalah fungsi sintaksis yang kehadirannya yang ditentukan oleh predikat berupa verba transitif pada kalimat aktif. Selain satuan nomina dan frasa nomina, objek dapat pula berupa klausa yang diketahui bahwa seperti pada berikut. Yang keenam, pelengkap. Pengertian objek dan pelengkap biasanya dicampur adukan, karena kedua konsep ini memang terdapat kemiripan. Contohnya, dia menjual barang-barang elektronik di Gladok. Dia berjualan barang-barang elektronik di Gladok. Yang berikut, keterangan. Yang ketujuh, keterangan. Keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Pada umumnya, kehadiran keterangan dalam kalimat bersifat manusia. Konsentuan keterangan biasanya berupa jenis-jenis keterangan. Baik, mungkin ini dari presentasi kami. Kami atas nama kelompok 9, jika ada salah, mohon maaf dan sekian dan terima kasih.